your child, as your child, and I will be fading. I will be fading. Mama, I will be fading as your child, as your child. I'm your child. I'm your child. I'm your child. I'm your I'm your child. I'm your child. I'm your child. I'm your I'm your child. I'm your child. I'm your child. I'm your I'm your child. I'm your child. I'm Keranda Kamis Misteri sambil Bercanda, namanya juga canda. Radio Jogja 88,7 FM 100% musik Indonesia. Bertemu dengan hari Kamis ya Benar. listeners. Tapi sebelum ke It's a Tudel, Apa? nggak Grace, nggak Adele. Kenapa? Tiap mulai sisiran dulu. Kan mau ketemu sama listeners lewat ini video. YouTube. Iya, jadi saya harus cantik dong. Jadi Maaf. sebelum kita masuk ke keranda listeners bahwa iRadio itu tidak hanya bisa didengerin lewat 88,7. Tidak hanya lewat streaming aja, tapi juga bisa ditonton di YouTube channelnya iRadio Jogja. Jangan lupa di subscribe. Jadi kalau selama ini mungkin ada merasa, ih Sarah Sadil ini suaranya kayak siapa misalnya Eva Celia ya. Oh, looknya seperti apa ya? Iya. Aku tuh seperti Echa. Echa siapa? Echa Japasang. Echa Hutahe. Koci-koci dong. Oh maaf. Dan Anda tidak perlu penasaran lagi dengan tampang kita berdua. Anda mungkin mikirnya kayak, ih suaranya udah kayak Jeffrey Nicole, apakah wajahnya sama? Nah, terbukti kan sama emang listeners. Emang terbukti mengecewakan. Di pagi hari ini listener di Keranda, Kamis Misteri sambil bercanda, kita punya satu segmen yang ini favorit, yaitu Takok Mbok No. Nanti kita bakal ngobrol sama Mbok No tentang satu kejadian, yang ini kejadiannya belum lama ini listeners. Ada satu tempat di daerah kota Yogyakarta. Ini dekat kampus saya listeners dulu. Di belakangnya ya. Belakangnya bener, di belakangnya. Kalau lewat sana sebenarnya kalau siang-siang itu menyenangkan. Karena rindang. Dan ada bakul es doger yang enak banget. Gak cuman itu Pak. Ada apa juga? Ada orang jualan bakso urat sana. Enak. Wah enak Pak. Oke, dicoba. Jadi di sana kalau siang itu menyenangkan nih listeners. Full wisata kuliner. Yes, Full bener. senyum. Terus juga tempatnya rindang. Kalau jalan tuh kayak lebih seneng gitu loh ya. Adem. Apalagi ada arsitektur ya yang masih peninggalan Belanda, heritage gitu masih seru lah kalau lewat sana. Tapi kalau malam, kalau saya sih mending gak usah lewat sana. Jadi ini kita lagi ngobrolin salah satu jalan tepatnya di depan bengkel kereta api Balai Yasai listeners. Yes. Dan FYI beberapa hari yang lalu mungkin ada lihat story saya memang lewat situ Del. Oke. Saya sengaja turun ngefoto listeners. Terus Kenapa sih banyak orang yang pada ngerasa kalau lewat sini tuh ada something gitu. Bahkan beberapa teman saya tuh reply,
Di situ soalnya kalau misal kita jalan sendiri boncengan, pulangnya tuh bisa ada yang nebeng, katanya gitu. Ada juga yang bilang ya listeners, kalau misal ke Balai Yasa, coba ngitung pohonnya. Dihitung ke arah, ke sana apa ya? Barat ya? Dihitung Dari barat ke timur atau dari timur ke barat? Dari barat ke timur, Atau selatan ke utara, tak jua aku dapatkan. temukan. Oh iya, Salah baik. juga, itu wali. Pokoknya dari arah misalnya bolak-balik kita aja listeners ya. Hitung. Itu akan beda nanti katanya jumlahnya. Dan coba ngitungnya pakai bahasa Sanskerta listeners. Aduh, gue bahasa Spanyol aja kagak paham. Sanskerta lagi lo. Eko, Wahyu. Dwi. Ora aku udah jeneng ngomong utuh. Utuh. Saya kira nama bapak saya. Eko, Dwi, nek telu ki Tri, Oh iya papat ki benar. Catur, 5 ki Panca. Indra? Bukan, Indranya Herlambang lagi. Waduh. Lo bisa yang serius gak? Enggak, ini lagi serius ini. Jadi kemarin tanggal 9 Juli ya, Mm-mm. itu ada kejadian kecelakaan yang menimpa satu kendaraan mobil listeners. Ini kejadiannya Selasa malam, tepatnya jam 10 malam. Ada sebuah mobil, mereknya gak usah kita sebutkan. Dan untungnya tidak ada yang terluka dalam kejadian itu. Puji Tuhannya ya. Terus kan itu diposting sama Merapi_uncover ya. Iya. Banyak netizen yang bilang kalau di situ mah emang singup, angker. Coba listeners, Anda pernah mengalami satu kejadian gak di daerah Balai Yasa itu? Cerita ngobrol, siapa tahu nanti Bono bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada dalam hati Anda listeners. Betul. Dan mungkin untuk Anda yang lewat situ agak ngerasa takut atau nggak nyaman, siapa tahu itu hanya perasaan diri Anda saja, bukan dari energi luar. Langsung aja listeners, kirim pertanyaan Anda, curhatan Anda di 081229988887. Anyway, Mas Dewa, bentar dulu dong. Sabar loh. Sabar. Sak pengen nyanyi. Ya wis, nek arep pengen nyanyi, nyoh. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, berhati-hatilah dirimu pada hati-hati yang penuh dengan kebencian yang karena sesungguhnya iblis ada dan bersemayam di hati yang penuh dengan benci, di hati yang penuh dengan prasangka. Oscar cinta, sebarkanlah benih-benih cinta, musnahkanlah virus-virus benci, virus yang bisa rusakkan jiwa dan busukkan hati. Oscar cinta, ajarkanlah ilmu tentang cinta, karena cinta adalah hakikat dan jalan yang terang bagi semua umat manusia. Jika kebencian meracunimu kepada manusia lainnya, maka sesungguhnya iblis sudah berkuasa atas dirimu. Maka jangan pernah berharap aku akan mengasihi, menyayangi manusia-manusia yang penuh benci seperti kau.
Hei jiwa-jiwa yang tenang, jangan sekali-kali kamu mencoba jadi Tuhan dengan mengadili dan menghakimi bahwasanya kamu memang tak punya daya dan upaya serta kekuatan untuk menentukan kebenaran yang sejati. Bukankah kita memang tercipta laki-laki dan wanita dan menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa yang pasti berbeda? Bukankah kita memang harus saling mengenal dan menghormati, bukan untuk saling bercerai-berai dan berperang angkat senjata? Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Do you Maaf, lagu ini tidak diputar di iRadio Jogja. iRadio 100% musik Indonesia. Boleh minta waktu sebentar, Kang? Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman? Udah mondar-mandir terus sana sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih. Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa? Wait, ini nih. Sini deh, gue kasih tahu rahasia gue biar stamina tetap on. Anti tepar. Ini dia Sofresh. Baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan, tahan lama. Loh. Sorry. Lagi liputan gini kok pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya. Grrr, beneran fresh loh. Jelas dong. Ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh. Badan seger bugar. Halo. Hai, apa kabar? Halo. Hai. Ya, terima kasih. Hah, idolaku datang. Hai guys. Halo. Wah, itu dia. Wangi banget. Wanginya siapa nih? Loh, kok dia mendekat ke aku? Hai, Hai. kamu Shannon ya? Iya, aku Shannon. Jadi, kamu yang wangi banget ya? Wanginya sarange. Masih nggak percaya bisa sedekat ini sama idola? Ini karena aku pakai Soklin Pewangi Cotton Fantasy baru. Wangi floral lembut dari cotton flower Korea. K-perfume-nya bikin double wangi 24 jam. Membawaku ke wangi fantasi yang extraordinary. Opa, boleh nggak foto berdua? Oh, boleh dong. Mau fantasimu jadi nyata? Pakai Soklin Pewangi Cotton Fantasy. Impianmu jadi lebih dekat. Selamat ulang tahun ya, Ma. Sebelum tiup lilin, buat satu permintaan dulu dong. Makasih ya, Pa. Semoga di tahun ini Mama bisa belanja sepuasnya tanpa khawatir kantong Papa jebol. Amin. Itu sih bisa langsung terkabul kalau belanjanya di Alfamidi, Ma. Program Cashback Alfamidi hadir kembali dalam rangka semarak ulang tahun Alfamidi ke-17. Cukup belanja minimal Rp100.000 menggunakan member Alfamidi dan di dalamnya terdapat produk sponsor SUA 17. Anda akan mendapatkan voucher cashback spesial up to Rp50.000 di Alfamidi. Promo ini juga berlaku di aplikasi Midikri. Periode mulai 1 Juli 2024. Syarat dan ketentuan berlaku. Belanja puas, jangan harga hemat. Alfamidi, belanja puas, harga hemat. iRadio.
Aku yang pernah engkau kuatkan, aku yang pernah kau bangkitkan, aku yang pernah kau beri rasa. Saat ku terjaga hingga ku terlelap nanti, selama itu aku akan selalu mengingatmu. Kapan lagi ku tulis untukmu tulisan-tulisan indahku yang dulu pernah warnai dunia. Puisi terindahku hanya untukmu. Mungkinkah kau kan kembali lagi menemaniku menulis lagi. Kita arungi bersama puisi terindahku hanya untukmu. Kapan lagi ku tulis untukmu tulisan-tulisan indahku yang dulu pernah warnai dunia. Puisi terindahku hanya untukmu. Mungkinkah kau kan kembali lagi menemaniku menulis lagi. Kita arungi bersama puisi terindahku hanya Halo warga Jogja dan sekitarnya. Buat kamu, para pelajar mahasiswa, pekerja kantoran, ataupun pelaku bisnis di mana aja masih bingung menentukan layanan internet terbaik sesuai kebutuhan? Jelas, Gmedia solusinya. Gmedia solusi internet tepat untuk meningkatkan produktivitas kamu sehari-hari. Dengan kecepatan tinggi dan koneksi yang stabil, kamu bisa mengakses informasi apapun dengan gampang banget. Sehingga dapat membantu meningkatkan produktivitas kamu. Tunggu apa lagi? Ayo berkolaborasi bareng internet Gmedia. Gmedia, teleporting happiness. Q-time dulu ah. Q-time? Quality time? Iya. Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik. Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga. Q-time buat kulit? Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong. Caranya? Pakai ini. Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics? Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit. Oh gitu? Iya. Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time? Kok direbut sih? Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulitnya. Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
Listeners, kalau kamu pelaku UKM di Yogyakarta dan ingin meningkatkan penjualan dengan tampilan produk yang lebih menarik, ada kabar gembira nih buat kamu. Dinas Koperasi UKM DIY menghadirkan program foto produk gratis untuk semua pelaku UKM di Yogyakarta. Foto produk gratis untuk membuat produk kamu tampil menarik dan profesional. Ini adalah kesempatan emas untuk meningkatkan penjualan dengan foto produk yang berkualitas tinggi. Dengan program ini, UKM di Yogyakarta bisa lebih bersaing di pasar online dan juga offline. Ayo, segera manfaatkan program ini. Daftarkan usaha kamu jadi mitra Si Bakul Jogja. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Jadikan produk kamu dikenal dan diminati oleh banyak orang di seluruh Indonesia. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY. Jogja City Mall menghadirkan rangkaian acara di bulan Juli. Groovy Beats July dibuka dengan kawan lama grup Bazar dari tanggal 1 sampai 10 Juli. Back to School Gramedia tanggal 1 sampai 10 Juli. Wear Casual by EO Golden Brain tanggal 3 sampai 14 Juli. JSM Donor Darah with PMI Sleman tanggal 6 Juli. Honda Astra Motor 2024 tanggal 13 sampai 14 Juli. Teleperformance Charity Fun Run 2024 tanggal 28 Juli. Groovy Beat Stage tanggal 3 sampai 7 Juli. JCM Jogja Cosplay Matsuri tanggal 4 Juli. Ika Pesti Wedding Expo 2024 tanggal 19 sampai 21 Juli. Happy Islamic New Year 1446 Hijriah tanggal 6 sampai 11 Juli. Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli. Nantikan juga Coming Soon Tenan. Duseo, Mitarik Laker, Miniso, Kopise Indonesia, dan Teh Jawa. Tunggu apa lagi? Datang dan saksikan keseruan di Jogja City Mall, Spirit of Jogja. Jogja City Mall, Jalan Magelang, kilometer 6, Yogyakarta. Info 0274 530 5855. Klik di www.jogjacitymall.jogja atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja. 100% musik Indonesia iRadio. Mau tahu berita terupdate? Ini dia iFakta. Listeners, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menyebut kualitas udara memburuk. Penyebabnya pun beragam, mulai dari pengaruh musim hingga masifnya pembakaran sampah. Dikutip dari radarjogja.com, Ketua Tim Kerja Pengawas Lingkungan Hidup DLH Kota Jogja, Intan Dewani mengatakan dari hasil pantauan memang ada peningkatan indeks standar pencemaran udara. Hal itu dibuktikan dari naiknya tingkat kandungan debu halus atau yang biasa disebut partikulat meter 2,5. Meskipun secara umum ISPU di Kota Jogja dalam kategori baik, Intan meminta agar masyarakat tetap waspada. Ia menambahkan, aktivitas pembakaran sampah juga menjadi salah satu faktor menurunnya kualitas udara di Kota Jogja, sebab asap yang dihasilkan dari pembakaran sampah menjadi sumber polutan dan mengotori udara yang sebelumnya bersih. Listeners, balik ke berita selanjutnya. Dinas Pariwisata bekerja sama Saka Pariwisata kembali menyelenggarakan Tour de Merapi 2024. Kegiatan tur keliling ke sejumlah destinasi mengendarai sepeda motor ini menjadi media untuk mempromosikan wisata di Sleman. Tahun ini mengangkat tema Dolan Sleman Marai Tuman, yang berarti ingin mengajak wisatawan yang berkunjung ke Sleman untuk kembali ingin datang lagi. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Ishadi Zayid mengatakan Tour de Merapi kembali digelar tahun ini untuk membangkitkan pariwisata di Bumi Sembada. Ia menerangkan, Tour de Merapi tahun ini akan dilaksanakan pada Minggu 21 Juli 2024 dengan titik start di lapangan Pemda Sleman dan finish di kawasan Telogo Putri, Kaliurang. Demikian iFakta bersama saya Ari Asyhari, dan nantikan iFakta berikutnya. Jangan aku update kalau belum dengar iFakta. Cuma di iRadio. 100% musik Indonesia iRadio.
selalu buatku ceria. Kau yang selalu buatku gelisah. Kau yang selalu buatku merindukanmu. Kau yang selalu buat hariku penuh warna. Hanya dirimu yang selalu difikirku, yang selalu diinginku. Hanya dirimu yang bisa otak-atik diriku semaumu. Siapkan dirimu, hari ini ku sampaikan hatiku untukmu. Apakah dirimu terima hati ini dan mulai untuk menjadi kekasih hati? Hanya dirimu yang selalu difikirku, yang selalu diinginku. Hanya dirimu yang bisa otak-atik diriku semaumu. Siapkan dirimu, hari ini ku sampaikan hatiku untukmu. Apakah dirimu terima hati ini dan mulai untuk menjadi kekasih hati? Siapkan dirimu, hari ini ku sampaikan hatiku untukmu. Apakah dirimu terima hati ini bersama hingga nanti jadi tua dan mati, selamanya kan jadi kekasih hati? Halo warga Jogja dan sekitarnya. Buat kamu, para pelajar mahasiswa, pekerja kantoran, ataupun pelaku bisnis di mana aja masih bingung menentukan layanan internet terbaik sesuai kebutuhan? Jelas, Gmedia solusinya. Gmedia solusi internet tepat untuk meningkatkan produktivitas kamu sehari-hari. Dengan kecepatan tinggi dan koneksi yang stabil, kamu bisa mengakses informasi apapun dengan gampang banget. Sehingga dapat membantu meningkatkan produktivitas kamu. Tunggu apa lagi? Ayo berkolaborasi bareng internet Gmedia. Gmedia, teleporting happiness. Air yang kita minum sekarang ini banyak jenisnya. Ada air mineral, demineral, oksigen, air alkali, dan banyak lagi. Dari banyak jenis air, apakah kamu yakin semua air minum itu sudah matang, steril, bebas dari virus, bakteri, dan partikel non-organik? Kalau Amidis, pasti jaminan air yang sehat. Amidis air minum distilasi kemasan pertama dan satu-satunya di Indonesia. Dari tahun 1997, Amidis telah dipercaya menjadi pionir dan pemimpin pasar air minum distilasi. Amidis dihasilkan dengan kombinasi proses demineralisasi, reverse osmosis, distilasi, ozonisasi, filling, dan packing yang menghasilkan kemurnian air yang higienis dengan teknologi canggih. Proses produksi terverifikasi ISO 9001, ISO 2200, AACP, SNI halal dari MUI, dan BPOM. Sekarang
Sekarang Amidis tersedia kemasan baru yang ergonomis dan nyaman digenggam untuk menemani aktivitas dan kebutuhan air minum kamu sehari-hari. Dapetin segera Amidis di toko-toko terdekat di kota kamu. Ingin air sehat? Tunggu apa lagi? Amidis pasti sehatnya, pasti murninya. Amidis, bedakan kemurniannya. Listeners, kalau kamu pelaku UKM di Yogyakarta dan ingin meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pelanggan, kami punya kabar gembira. Dinas Koperasi UKM DIY menghadirkan program free gratis ongkir untuk semua pelaku UKM di Yogyakarta. Gratis ongkir untuk pengiriman produk kamu ke seluruh Indonesia. Ini adalah kesempatan emas untuk meningkatkan penjualan dan menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa harus khawatir dengan biaya pengiriman. Dengan program ini, UKM di Yogyakarta bisa lebih berkembang dan semakin dikenal di seluruh Nusantara. Ayo, daftarkan usaha kamu menjadi mitra Si Bakul Jogja. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, jadikan produk kamu dikenal dan diminati oleh banyak orang di seluruh Indonesia. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY. Cinderella pun tiba dengan kereta kencana. Lagi full seneng kayaknya ini. Bapak udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTubean ini loh. Wih. Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi? Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana? Oh pantesan. Ini loh dari tadi YouTubean terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya. Kenali nih, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan aja. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Kamu bisa hubungi di 0811 286 6611 untuk informasi paket Infinite Home Max selengkapnya. Internet ya Citranet. iRadio. Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan terus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin,
bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. iRadio Jogja 88,7 FM 100% musik Indonesia. Kalau dari tidak menyebutkan nama, dari Retno Sulistiawati ini cerita kalau katanya Balayasa itu sudah ada dari saya kecil dan dulu berangkat dan pulang sekolah selalu lewat jalan itu. Sudah tidak heran lagi dengan keanehan di pohon beringin yang paling sebelah barat. Pokoknya yang kerep banget. Kenangan semasa SD, karena semasa kecil kami tinggalnya di perumahan PJKA. Oh, mungkin untuk perumahan khusus untuk pegawainya kali ya Kak? Iya. Oke, ini saya juga cari kan nih listeners di internet gitu. Banyak juga orang yang berkomentar, jadi ini ada yang di posting di Gendut Kuliner gitu. Mereka pada merasakan keseraman ketika lewat Balayasa, bahkan siang-siang Pak. Siang-siang juga serem. Karena di sana banyak sekali polisi yang melakukan razia kadang. Ya, saya kan baca doang. Iya itu juga serem, apalagi kalau nggak bawa SIM, nggak bawa STNK gitu, deg-degan rasanya. Nah itu Tapi, dia. kalau dari sudut pandang Mbok No di Balayasa ada apa? Langsung aja kita tanya Mbok No. Mbok No selamat siang. Selamat siang semuanya, sehat. Alhamdulillah sehat. Mbok No Puji gimana? Tuhan. Sehat, puji Tuhan, sehat. Kemarin juga acara suruhan ruatan gitu. Lancar. Teman-teman lancar. Gitu. Oh sedap. Tapi tidak ada kejadian sesuatu yang bisa diceritakan hari ini nggak Mbok No dari kegiatan suruhan kemarin? Sebenarnya banyak, tapi nanti nggak cukup durasi. Apalagi kita masih punya utang juga ya untuk baca kodam yang minggu kemarin yang beberapa belum terbaca. Iya. Kayaknya kalau baca kodam enaknya kalau mamanya pas live aja. Awal bulan gitu live ya. gitu ya. Berarti ditabung lagi yang belum dibaca ya listeners ya. Tunggu bulan Agustus ya. Sabar gitu ya. Sabar Ini soalnya Bono ini jawabnya banyak. Bener. Kemarin juga saya lihat postingan story Mbok No kemarin juga kayaknya melakukan satu pembersihan gitu Mbok No ya. Itu di mana Mbok No? Boleh diceritain nggak? Oh iya. Itu ternyata semesta itu nggak sengaja itu sebenarnya istilahnya kan para para senior dan teman-teman dari LWN kan pada ngumpul. Terus ceritanya siang itu aku mau nguntapke kalau orang Jawa bilang tuh nguntapke karena mereka pada pulang. Ternyata ada maksudnya. Saya akhirnya ke salah satu hotel di mana mereka homestay sih, bukan hotel. Homestay di mana mereka tinggal selama di Jogja. Ternyata ada maksudnya. Saya datang, ternyata harus diberikan tugas negara. Salah satunya adalah membersihkan atau ritual beras kuning supaya tempatnya lebih bersih untuk ditinggali. Untuk ditinggali, kemudian untuk mencari jadi mata pencaharian lebih lancar, rezekinya lebih, auranya lebih bagus ke depannya. Terus
ya banyak hal lah yang baik-baik. Iya. Gitu. Ini membersihkan dalam tanda kutip loh ya listeners ya. Bukan go clean atau gimana gitu, bukan ya. Dibersih. Kalau itu Mbok Nok jangan nyapu. jangan hubungi Mbok Nok, hubungi Adel kalau yang itu. Sembrono nek gituan ya. Mbok Nok, kita lagi ngomongin tentang Balai Yasa. Kalau saya itu jujur dulu daerah yang cukup sering saya lewati karena kan dulu saya kuliah di depannya. Kampus saya dekat situ kan, Bono. Banyak orang yang bilang katanya di sana tuh singup. Ini ada juga nih yang komentar di salah satu akun Instagram. Katanya gini, sering kok dulu lewat sini ada mbak-mbak duduk di atas tandon air. Katanya begitu, Bono. Kalau dari Bono sendiri pernah kah? Habis nguras tandon berarti itu. Kata saya mah begitu. Lah itu mbak-mbak yang clean itu tadi kelihatannya. Nah, Solo ya Ratu Raisa Mudeng paling. makanya kan mengi-mengi meneh. Kalau enggak itu kan tangganya udah dibawa pulang temennya, dia bingung. Di prank itu. Kalau dari Bono seperti apa Bono melihat Balai Yasa? Itu tempatnya nyaman banget ya, kalau lewat situ hawanya adem gitu. Udah gitu banyak es doger. Nah itu dia. Batagor. Nah itu enak gitu. Wah, bener. Dulu awal saya kuliah di Jogja, Mon, itu masih sepi. Sekarang makin ramai kulineran, enak jadinya. Iya, ya kan? Bener. Nyaman gitu ya. Nah, itu kan di situ kan lingkungannya lingkungan kayaknya rumah dinas ya. Ada bagian yang rumah dinas dari PT KAI kalau nggak salah. Kan beberapa rumah ada yang dan kantor yang udah puluhan tahun, bukan puluhan tahun, mungkin ratusan, dari zaman Belanda, terus zaman sebelum kemerdekaan mungkin udah beroperasi. Jadi otomatis residu energi yang bertumpuk di tahun-tahun bahala itu akhirnya kan membuat perputaran energi yang begitu banyak ya di daerah situ. Terus pohon-pohonnya tuh gede-gede, tinggi-tinggi ya. Udah ratusan tahun yang bukan pohon yang saumplik gitu, pohonnya tinggi, terus tinggi menjulang, dan itu nggak cuma satu tapi ada banyak. Nah otomatis kan Mbok No sering cerita kalau mamanya rumah tidak jarang ditinggali, itu kan jarang. Ada beberapa yang juga kosong. Otomatis ya banyak entitas-entitas yang mempergunakan itu sebagai tempat tinggal. Jadi ya wajar kalau banyak peristiwa-peristiwa yang spooky kayak gitu. Tapi sebenarnya Mbok No sendiri ngelihat sih sebenarnya nggak jahil, cuman kan posisinya itu kan gelap ya. Iya benar. Kalau malam kan gelap. Kalau malam gelap. Yang lebih ditakutkan adalah manusia kalau mamanya kalau yang tidak kelihatan sendiri sebenarnya masih bisa terhandle lah. Enggak enggak usil-usil banget kok. Kalau sejauh Mbok No lihat ya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya mungkin di sana tuh daerahnya sendiri memang cukup ini sih Mbak No ya. Kalau malam itu kan nggak terang-terang amat di sana ya. Benar. Iya. Ditambah lagi mungkin mau diterangin juga bingung mungkin ya kantor tempat, karena kan tidak banyak yang ditinggali kan. Tempat tinggalnya kan agak menjorok ke dalam kan, nggak di pinggirnya itu. Jadi kalau mamanya mau terang banget kan yo eman-eman ya, kan bayar ya juga ya listrik ya. Bener. Rada mirip sithik ngono. Can listriknya saiki lagi larang wancen. Tapi yang sering jadi highlight adalah banyak cerita juga. Ini ada satu pengalaman yang dibagikan juga ke kita di siang hari ini, Mbak Ona. Ada dari Kak Retno yang cerita kalau waktu itu lagi pulang sekolah, jalan berdua sama sahabatku. Nah pas suasana duhur itu ngelihat ada seorang ibu dengan rambut terurai lagi main ayunan sama anak kecil. Tapi uniknya mereka tuh nggak bisa lihat wajah mereka berdua. Mainannya di pohon beringin yang emang angker katanya. Tapi buat Kak Retno dan temennya ini sudah nggak kaget lagi kalau melihat hal-hal yang aneh.
Dan selain dari cerita Kartna, banyak cerita juga dari orang-orang yang katanya di sana tuh sering ngelihatnya tuh Miss K atau Mbak Kunti. Apakah benar emang yang menghuni sana Mbak Kunti itu, Mbak No? Iya, populasi terbanyak di dunia goib itu kan itu para mbak kunci itu banyak itu mbak kunci itu, karena wanita-wanita itu yang meninggal bunuh diri, meninggal sakit hati itu di dunia itu banyak sekali, di Indonesia banyak banget. Jadinya akhirnya banyak sekali miskin itu yang terjebak di dua alam itu. Itu mungkin nggak? Mereka yang nggak bisa kemana-mana. Mungkin nggak Mono, karena memang di sana tuh kan banyak pohon. Nah katanya Miss kayak ini kan memang habitatnya di pohon gitu, Mono. Bukan Miski itu kenapa di pohon mereka? Bukan karena sering bergelantungan ya, suka bergelantungan sih. Lah ini tadi ada yang ditandon kok ya orang gelantungan atau kan? Iya, benar. Enggak. Memang dia itu suka tidak suka diusik sebenarnya, tidak suka diganggu. Tidak suka di dia suka menyendiri sebenarnya. Jadi kan yang paling aman salah satunya adalah pohon. Di atas pohon, masa ya menungso tiba-tiba naik ke atas pohon gitu kan ya nggak mungkin. Palingan lewat di bawah pohon gitu kan. Nah itu yang aman-aman dia kayak gitu. Memang ada beberapa, tapi kasusnya berbeda. Ada yang mendiami di tempat-tempat tertentu. Misalnya kemarin di salah satu homestay tersebut, ya aku cerita sedikit. Di homestay tersebut ada satu kamar yang memang itu kamarnya itu orang yang tidur di situ itu nggak betah. Dia nggak betah, dia banyak bercerita kayaknya pokoknya ngerasa banyak diliatin sesuatu, terutama perempuan. Jadi ada ruangan kecil, ruangan yang mungkin untuk ventilasi, tapi itu dijadikan ruangan untuk buangan AC dan lain sebagainya. Tapi itu bisa dibuka, jendelanya bisa dibuka. Nah, ketika Mbok No membersihkan situ dalam tanda kutip, ternyata Mbok No sempat bercerita dan memang yang di situ perempuan. Ya bentuknya juga miskin. Saya sempat tanya sama yang punya homestay, Bu, apakah di sini pernah ada yang meninggal? Memang benar yang punya dulunya meninggal di situ. Tapi kayaknya sejauh sebelum si pemilik itu meninggal dunia di kamar itu ada yang meninggal bunuh diri. Nah, arwahnya itu terjebak di situ, di tempat itu. Nah, kalau dia keluar, dia bercerita, akhirnya Mbok No bisa berkomunikasi dan dia bercerita singkat, dan Mbok No nggak tanya, kamu meninggal kenapa, akibat apa, bagi Mbok No itu bukan urusanku lagi lah. Gitu. Dia cerita kalau mamanya dia memang bunuh diri di situ, kalau dia keluar dari tempat itu, dari ruangan kecil itu, dia akan banyak jadi bancaan dalam tanda kutip, jadi rayahan entitas-entitas besar, entitas-entitas yang makhluk-makhluk lain, cowok-cowok yang haus dalam tanda kutip. Jadi di dunia pergoiban, di dunia setan itu ada yang merasa terbuli, terus ada yang merasa berkuasa, dan senioritas itu gitu kayak ada. manusia. Dan dia perempuan dan di sekeliling homestay itu kebanyakan laki-laki, entitas laki-laki yang ya bentuknya beraneka ragam lah, tapi kebanyakan gendernya laki-laki. Ya kalau dia keluar kan istilahnya ya cewek ya digodain, catcalling, kembang desa kali desa. Ya gampangnya gitu ya, gambarannya gitu. Akhirnya jadi bancaan. Dia takut kalau semuanya dia diapa-apain. Loh bener, dia cerita kayak gitu. Dia takut apa? Dia akhirnya minta pulang dan dia kenapa dia nyinden itu karena menjelang maghrib itu pasti ada suara cewek nyinden di kamar itu. Selalu.
Terus akhirnya kenapa dia nyinden, karena dia pingin dapat perhatian dengan orang sekitar supaya menolong. Akhirnya ya setelah sekian lama, ya baru kemarin itu hari Senin kemarin akhirnya pertolongan didapatkan. Ya mungkin dari kebetulan pas saya aja yang nolong gitu, menolong untuk menyeberangkan. Dia akhirnya minta pulang. Pulang itu melanjutkan perjalanan ke step selanjutnya, ke rumah yang Iya, yang lebih kental. Begitu. Jadi berarti ceritanya. nyinden itu untuk nyari perhatian. Tapi saya pikir untuk bisa dapat perhatian lebih jauh tuh jangan nyanyi lagu-lagu sinden. Oh, apa tuh, Pak? Reggae aja. Woyo, Lebih kalau cet. kalau gitu mesti Cet, lebih cet. enjoy kan? Enjoy gitu. Orang yang denger gak takut, Bro. Tiba-tiba lagi senja-senja gitu kan. Yo man. Cet. Bangun pagi, sinar mentari. Apa meneh dangdut goyang gitu. Iya bener. Masalahnya, takutnya Kenapa? yang tadinya entitas-entitas lain ini teko nyawer, Pak. Serem. Orang dia nggak mau memanggil entitas-entitas itu kok malah dangdutan ki kan kok nyawer doang. Untung Iya, jadinya. takut ya, malah tambah mereka mendekat. Tapi kalau kita balik lagi ngomongin Balai Yasa, Mono, diceritain Mono kalau memang ternyata di situ ternyata banyak entitas-entitas yang mendiami gitu. Nah, selayaknya manusia yang sering lewat di situ, hal-hal apa sih Mono yang bisa kita lakukan biar ya kita jalan di situ nyaman, tapi di satu sisi tidak mengganggu entitas yang memang mendiami daerah situ, Mono? Oh ya, oke. Yang pertama harus kalau lewat situ kula nuwun aja, assalamualaikum gitu, assalamualaikum. Bunyiin klakson aja sekali, permisi gitu. Intinya itu kan sebenarnya kalau Mbok Nok dari kacamatanya Mbok Nok orang yang bisa melihat dimensi lain, itu sebenarnya kayak unggah-ungguh aja lah ya, Mbak. Rumah tapi bukan rumah sih, kayak satu areal rumah, itu jalan. Jadi rumah satu, rumah kedua, gitu-gitulah bayangannya gitu. Jadi itu areal kayak kompleks gitu kali ya, Mbak Nok ya. Kayak kompleks, tapi itu masih satu areal yang punya orang satu. Ya pokoknya kos-kosan berarti. Satu dusun, gampangnya gitu lah. Nah kayak gitu. Nah itu permisi aja, permisi. Ya permisi itu kan at least kita ngeliat unggah-ungguh. Oh mbaknya ini, masnya ini lewat punya unggah-ungguh. Gitu ya. Misalnya ada salah-salah, mereka akan memaklumi, nggak akan gimana-gimana. Wong-orang misalnya kena ada anak kecil-kecil dalam tanda kutip ya, anak kecil-kecil yang tidak kelihatan itu terus kan naik motor ya kena ke tabrak gitu kan, mereka akan memaklumi. Mbaknya kan nggak tahu, masnya kan nggak tahu, masnya nggak ngelihat soalnya, nggak apa-apa, nggak akan marah mereka. Yang penting gitu, assalamualaikum, kula nuwun, bunyiin klakson sekali gitu. Oke, pokoknya terus kita lampunya jangan redup, lampu motor, lampu mati ya rasa lewat kono malah nabrak-nabrak. Bener. Itu kan untuk safety juga ya, Mbak Nok ya. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Mono. Untuk Anda listeners yang pengen ngobrol lebih lanjut sama Mbak Nok, konsultasi dan sebagainya, boleh langsung datang ke Sego Tempong Mbak Nok yang ada di Diayaan sana, atau mau ke Instagramnya dulu, jalan-jalan di Instagramnya boleh. Ada di @segotempong Mbak Nok, begitu ya Mbak Nok ya? Yes. Oke, thank you Mbak Nok. Sampai bertemu minggu depan. Sama-sama. Thank you, sehat selalu. Bye-bye. Bye.